Mak, bisa jadi ini nggak? Operator. Oke, Sambil tak teleponin ya yang lain bentar. Ki bayar utang saya apa langsung psiko guys? Utang dulu aja. Siapa aja? Aku Oke, nomor berapa, Bong? 15. Minggu berapa nih udah ada 7 loh, guys. Partisipan. Dimulai aja nggak apa-apa lah. Ya dipimpin doa dulu mungkin, Mas. Ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa sholat Jumat dan berdoa masing-masing semoga baik kita pelajarin bisa mendapatkan manfaat dan kita bisa menyelesaikan persiapan buat dengan maksimal. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, monggo. Nomor 15 dulu ya. Nomor 15. Seorang laki-laki 58 tahun dengan DM tipe 2 sejak 10 tahun dan riwayat PJK datang kontrol rutin. Pasien tidak mengeluh nyeri dada saat ini. Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan LDL-C 130, kolesterol total 202, trigliserid 213. Pasien belum mengkonsumsi obat penurun lipid. Pilihan terapi statin yang paling tepat adalah next, Mak. Ini mirip sama soal Rosita kayaknya sebelumnya ya. Jadi kalau pasien itu kan udah ada penyakit jantung koroner dan juga dia sudah ada riwayat DM, maka kita tinggal mengelompokkan, ini aku ngambil dari PAPDI, kategori resiko dan target lipid. Dikatakan dia resiko rendah bila tidak ada faktor resiko, dikatakan sedang bila ada lebih dari sama dengan dua faktor resiko dan resiko 10 tahun 10 sampai 20%. Dikatakan resiko tinggi bila terdapat lebih dari sama dengan dua faktor resiko dan resiko 10 tahun 10 sampai 20%. DM atau penyakit ginjal kronik lebih dari sama dengan 3 tanpa faktor resiko lain, dan dikatakan dia sangat tinggi apabila ada aterosklerotik, penyakit aterosklerotik PCK yang sudah ada sebelumnya, atau baru rawat inap karena sindrom koroner akut, penyakit pembuluh darah perifer atau karotis, atau resiko 10 tahun lebih dari 20%. Lalu ada DM dengan lebih dari sama dengan faktor resiko. Lalu bisa CKD lebih dari sama dengan 3 dengan albuminuria, dan ada HEF, FH. Lalu dikatakan kategori resiko ekstrim bila ACFD progresif termasuk unstable angina, atau ASF
yang sudah ada sebelumnya dengan diabetes atau CKD lebih dari sama dengan 3 dan ada riwayat ASFD prematur, pria kurang dari 55 tahun atau wanita kurang dari 65 tahun. Next. Nah, kalau misalnya pada soal dia kan memang sudah ada riwayat penyakit jantung koroner dan juga ada riwayat DM, namun dia belum pernah mengkonsumsi obat statin sebelumnya. Kalau dari resiko, ini pasiennya sudah dalam pengelompokan resiko sangat tinggi. Sehingga yang akan dilakukan adalah modifikasi gaya hidup ditambah terapi statin intensitas tinggi. Jika LDL-nya lebih dari 70, kalau di soal itu kan LDL-C-nya pasien itu 130-an ya. Maka tambahkan inhibitor PCSK9, ezetimibe, koles, kolesevelam atau asam bempedoat. Jika LDL lebih dari 70, sama aja. Tadi tambahnya inhibitor, ezetimibe, atau asam bempedoat. Dan terapi statin, kalau untuk yang high intensity, dengan target penurunan LDL-nya lebih dari sama dengan 50, bisa menggunakan Ator di dosis 40-80 atau bisa menggunakan obat Rosu dengan dosis 20-40. Tapi kalau misalnya pada soal itu kan udah termasuk resiko yang sangat tinggi sehingga disarankan untuk mendapatkan statin intensitas tinggi. Jadi pilihannya kalau nggak atorvastatin 40-80 mg, maka rosuvastatin 20-40 mg. Namun kalau misalnya dia moderate, risiko sedang dengan target penurunan LDL-nya 30-49, bisa menggunakan Ator, namun dosisnya dia lebih rendah, 10-20, terus Rosu dengan dosis 5-10, bisa Simfas 20-40, atau Pravastatin 40-80, atau lovastatin 40 atau fluvastatin XL 80 dan pitavastatin 2-4 mili. Kalau di soal kan udah jelas ya, dia resiko sangat tinggi. Selain modifikasi gaya hidup ditambahkan statin intens intensitas tinggi. Terus di soal juga nggak ada pilihan aktor 40-80, hanya ada Rosu, sehingga di soal jawabannya adalah rosuvastatin dengan dosisnya 20-40 mg. Coba back to soal, Mak. Nah, ini ya. Jadi rosuvastatin 10 salah. Jelas dia dosisnya kan kurang. Jadi yang benar adalah B. Rosuvastatin 20 mg. Kalau Ator dia kan dosisnya kurang ya, 20 mg. Omega 3 tidak ada pilihannya. Jadi nomor 15 jawabannya B. Oke, lanjut aja ya, 16. 16 nih kayaknya soalnya sama-sama sebelumnya. Jadi seorang perempuan 35 tahun datang dengan keluhan nyeri leher bagian depan yang menjalar ke telinga sudah 1 minggu. Dia pencetusnya ini dicurigai infeksi ya. Jadi ada demam ringan, palpitasi, mudah berkeringat. Keluhan muncul 1-2 minggu setelah ISPA. Jadi ini kecurigaannya adalah tiroiditis subakut. Nah, terus didapatkan ada kelenjar tiroidnya nyeri dan dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan kadar TSH-nya rendah dan free T4-nya meningkat dengan LED-nya meningkat. Apakah patofisiologi yang mendasari kondisi ini? Next, Mak. Nah, kalau di soal ini sama sumbernya sama sebelumnya. Jadi kecurigaannya adalah tiroiditis subakut dengan gejala ada nyeri leher anterior, lalu ada demam, malaise, myalgia. Pemeriksaan fisik ada nyeri tekan pada bagian tiroidnya dan sering ada gejala
tirotoksikosis seperti tremor, palpitasi, cemas gitu. Nah, untuk tiroiditis subakut ini dikenal dengan beberapa nama ya. Kalau di PABD itu ada tiroiditis granulomatosa subakut, atau tiroiditis non-suppuratif subakut, tiroiditis de Quervain, tiroiditis sel raksasa, subakut painful tiroiditis gitu. Nah, kalau di pabrik dikatakan penyebab pastinya belum jelas. Dan diduga itu biasanya ada viral infection atau proses inflamasi post-viral infection. Jadi beberapa pasien tuh mempunyai infeksi saluran pernapasan seperti di soal itu dia ada mengeluh ISPA sebelumnya. Dan kejadian tiroiditis ini juga berkaitan dengan musim, contohnya kayak musim panas, terus ada infeksi virus seperti Coxsackie, parotitis, campak, adenovirus gitu. Yang antibodi tersebut terhadap virus juga sering didapatkan. Tidak didapatkan adanya inclusion body pada jaringan tiroid. Next, Mbak. Nah, ini garis besarnya sih sama sih. Kalau dia kan nanya patofisiologinya bagaimana. Jadi untuk pemicu inflamasi dari tiroiditis subakut tadi, jadi dia menyebabkan kerusakan dari folikel tiroid sendiri. Jadi karena kerusakan folikel dari tiroid itu menyebabkan pelepasan hormon T3 dan T4 secara tidak terkendali ke dalam sirkulasi sehingga dia memberikan pengaruh terhadap sintesis hormon tiroid dan timbunan hormon tiroidnya ini menjadi terganggu. Akibatnya dia TSH-nya turun akibat hipertiroid. Nah, jadi sehingga jika radang membaik dan perbaikan folikel tiroid dan sintesis hormon normal kembali, maka kalau misalnya dilakukan gambaran anatomi patologi, jadi ada ditemukan beberapa tanda khas seperti aktivasi dari proteolisis tiroglobulin maupun infiltrasi dari limfosit dan neutrofil maupun ada kolaps folikel tiroid, nekrosis sel-sel folikel, dan sebagainya. Kalau di soal itu kan ditanya bagaimana patofisiologinya, jadi yang jelas dia karena dia sebagai agen pemicu inflamasi dari tiroiditis subakut, sehingga dia menyebabkan kerusakan folikel tiroid itu sendiri, yang menyebabkan pelepasan hormon T3 dan T4 jadi tidak terkendali. Coba back to soal, Mbak. Jadi kalau misalnya dari pilihan-pilihan yang mendasari kondisi ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Jadi kerusakan folikel tiroid itu menyebabkan pelepasan hormon tiroid ke sirkulasi T3 T4 tadi yang tidak terkendali. Oke, ada tambahan mungkin? Nggak ada ya, kayaknya sama soal sebelumnya. Irfan jadi mau setor soal. Ya. Nah, apaan? Masih meriah nggak? Merindukan kasih sayang. Ore-ore 19. Irfan yang gini karo 19. nyongkok. Tapi di refresh dulu mak, aku nambahin tadi soalnya. Oh ya. Berarti Tapi stop Stop share. share, refresh, terus share ulang. Loh, Irfan belum mulai kok. Mak kok udah mulai juga. Jaga kita bos. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ding dong, ding dong. Aku dingdong dingdong ya. Iya, sebelum kita referral, guys. Semangat ya kalian ya. Suaramu mbok gede ki ngono aku tak. Ya Allah, kata dokter Asika udah kayak serumah sakit Jagat Raya ini dipegang 6 orang. Ya baik, omongan 19 ya. Ini di pembagiannya Mbak Puput nih 19 sampai 21. Tapi saya lihat di Word-nya itu cuma 19 doang. Jadi ya Loh, ya iya. udah berarti cuma satu soal aja ya. Berarti rezeki. Jadi ini pasien dalam terapi steroid muncul gejala Cushing. Nah, apa langkah selanjutnya? Intinya ini pasien yang dalam terapi steroid kemudian mengalami efek samping. Jadi udah ada Cushing syndrome yang exogenous ya, exogenous Cushing syndrome.
Nah, review sedikit mengenai patofisiologinya ya. Jadi memang Cushing syndrome itu adalah suatu sindrom yang disebabkan karena hiperkortisolemia. Jadi kelebihan kortisol. Karena kortisol itu kan suatu hormon katabolik ya, yang dia sifatnya untuk melepaskan energi ya, terutama glukosa ke dalam darah sebagai respon terhadap stres. Nah, ini melibatkan berbagai jaringan gitu. Jadi kalau misalnya ada kadar kortisol yang terlalu tinggi, nah nanti misalnya ke ginjal, dia akan menyebabkan apa namanya eh, perubahan dari kortisol menjadi kortison, kemudian dia di sana akan memimik atau meniru dari efek kerjanya aldosteron sehingga dia terikat ke mineralokortikoid, kemudian meningkatkan efek dari aldosteron di ginjal, yaitu meningkatkan reabsorpsi natrium sehingga meningkatkan pula reabsorpsi air dan terjadilah hipertensi. Kemudian natrium diambil, kalium dibuang, jadi pasien mengalami hipokalemi sehingga nanti juga bisa mengalami aritmia, paralisis atau kram. Nah, kemudian di liver dan jaringan perifer, dia meningkatkan gluconeogenesis, meningkatkan resistensi insulin, sehingga terjadi hiperglikemi. Kemudian di sistem reproduksi, dia menekan pelepasan GnRH ya, karena efek samping feedback negatif, sehingga terjadi penurunan LH dan FSH, sehingga terjadi penurunan steroid gonad. Jadi terjadi penurunan estrogen progesteron, sehingga terjadi infertilitas, penurunan libido, dan mens yang irreguler. Kemudian dia meningkatkan lipolisis, tetapi juga pada jaringan adiposa tertentu dia meningkatkan apa namanya? Nah, ada mekanisme yang unclear yang menyebabkan jaringan tertentu di suatu area tertentu dia tidak di tidak dipecah lemaknya sehingga eh, ada peningkatan lemak-lemak di area-area tertentu, terutama di supraklavikula, di dan di lemak-lemak di eh, abdomen. Jadi terjadilah obesitas sentral serta di buffalo hump, ya sama moon face. Kemudian di jaringan kulit dia menurunkan proliferasi fibroblast, meningkatkan kolagen sintesis sehingga terjadi atrofi, menurunkan kolagen sintesis, sorry, sehingga terjadi atrofi kulit dan lebih mudah untuk mengalami apa itu namanya? Bruising dan ada strie. Kemudian ya dia juga menyebabkan eh, peningkatan proteolisis sehingga terjadi muscle weakness. Kemudian sistem imun juga ditekan sehingga lebih rentan infeksi serta meningkatkan menurunkan absorpsi kalsium dan reabsorpsi kalsium di ginjal sehingga terjadi peningkatan PTH dan peningkatan osteoklas dan kemudian terjadi osteoporosis. Nah, ini Cushing syndrome ya. Kalau Cushing disease itu adalah spesifik penyakit Cushing yang disebabkan gejala Cushing yang disebabkan kalau nggak salah tuh karena tumor yang meningkatkan sekresi dari ACTH gitu itu yang Cushing disease. Tapi kalau yang ini kan Cushing syndrome karena dia ada sorry, ada pemberian steroid eksternal sehingga kemudian memicu gejala-gejala Cushing. Nah, itu masuk yang sekunder ya. Jadi dia secondary Cushing ya, bukan yang primer. Next. Nah, ini tadi gejala-gejalanya ya, ada strie, ada obesitas sentral, kemudian lebih mudah mengalami apa namanya bruising seperti itu, dan ada hiperpigmentasi ya karena ada ACTH-nya berlebihan ya, ACTH-nya berlebihan. Next. Nah, kalau pada kasus yang Cushing syndrome ini memang ketika ditemukan pasien dengan gejala adipositas sentral, miopati proksimal, ada strie, amenore, hirsutisme, gangguan hiperglikemi, hipertensi, serta osteoporosis, kita kan curiga Cushing. Nah, itu memang pertama memang harus dieksklusi dulu adakah pemberian steroid. Nah, pada pasien ini sebenarnya kan cukup jelas ya, dia dapat steroid sehingga ya kemungkinan Cushingnya karena steroid. Nah, seandainya misalnya bukan kasus yang pemberian steroid, maka kita harus mengkonfirmasi diagnosisnya dengan beberapa pemeriksaan. Misalnya yaitu pemeriksaan eh, kortisol urin, ekskresi kortisol urin 24 jam meningkat 2 kali lipat. Kemudian dexamethasone overnight testing dengan pemberian 1 mg dexamethasone. Dia plasma kortisolnya meningkat lebih dari 50 nanomol per liter. Atau peningkatan dari kortisol saliva tengah malam midnight ya lebih dari 2 kali. Jadi
Bisa dexamethasone overnight test, bisa midnight salivary cortisol, bisa juga 24-hour urinary free cortisol excretion gitu. Jadi bisa dari urin, bisa dari cortisol serum yang setelah dexamethasone test, atau bisa dari cortisol saliva. Nah, kalau pemeriksaan lanjutan misalnya diperlukan, kita bisa pakai yang low dose dexamethasone test, yaitu pemberiannya 0,5 miligram, jadi bukan 1 miligram. Kalau yang standar kan 1 miligram, tapi yang ini bisa pakai 0,5 miligram. After dexa for, tapi pemberiannya setelah 2 hari dan kemudian dicek eh, dicek apa namanya plasma kortisolnya meningkat lebih dari 50. Nah, kalau misalnya positif, itu berarti mengarah ke sindrom Cushing ya, sindrom Cushing. Nah, kemudian baru dicek ACTH-nya. ACTH-nya apakah dia meningkat atau dia normal, turun, tersupresi. Kalau dia ACTH-nya meningkat, berarti dia suatu ACTH dependent Cushing, berarti dia problemnya dari atas, dari hipotalamus atau dari pituitari. Nah, jadi ACTH-nya meningkat lebih dari 15 pikrogram per mililiter. Nah, kalau dari atas maka diferensial DD-nya pertama kita bisa lakukan MRI pituitari, bisa kita lakukan CRH test. CRH test itu pemberian CRH, kemudian ACTH-nya meningkat lebih dari 40% dan kortisolnya meningkat lebih dari 20%. Atau high dose dex test. High dose dex test itu diberikan dexa dosis tinggi 8 miligram, kemudian ternyata kortisolnya turun lebih dari 50%. Itu high dose dex test. Atau bisa desmopressin test gitu. Jadi ACTH-nya juga meningkat. Jadi itu nanti untuk menentukan itu. Nah, kalau misalnya yang ACTH-nya kurang dari 5 atau tersupresi, itu yang ACTH independen. Berarti dia kemungkinan dari adrenalnya yang bermasalah. Jadi kortisol, jadi peningkatan produksi kortisolnya memang dari produksi adrenal yang berlebih. Jadi ACTH-nya dia feedback negatif kan jadi turun. Nah, itu nanti ya jelas CT adrenal. Nanti dia bilateral atau unilateral gitu. Kalau yang ACTH independen lebih lebih cukup jelas. Nah, kembali lagi ke yang ACTH dependen, nanti kalau misalnya tadi dari pemeriksaan-pemeriksaan tadi hasilnya itu ternyata positif, nah itu kemungkinan merupakan suatu, jadi terutama yang high dose dex test itu ya, high dose dex test itu, jadi sebenarnya dia ACTH yang meningkat akibat suatu tumor yang kemungkinan tumornya itu di daerah pituitari yang meningkatkan produksi ACTH gitu. Nah, jadi dia ACTH meningkat, kortisolnya juga meningkat. Nah, itu kalau misalnya dari high dose dex testnya atau yang tadi di atas CRH test atau desmopressin test itu positif, nah itu kemungkinan suatu Cushing disease. Sehingga nanti tata laksana berikutnya adalah transvenoidal surgery, pituitary surgery. Nah, tetapi kalau misalnya hasilnya negatif, berarti produksi ACTH yang meningkatnya itu bukan dari sana, tetapi dari tempat lain. Jadi kemungkinan adalah suatu ectopic ACTH production gitu. Jadi memang harus dilacak dulu penyebabnya ke mana. Next. Nah, next. Nah, nah sekarang kembali lagi karena sebenarnya pada pasien ini dia memang menggunakan steroid, jadi kita curigai gejala sindromnya yang memang merupakan suatu eksogenus. Jadi kita nggak usah mikir jauh-jauh sampai bawah sebenarnya. Jadi langkah yang kita lakukan ya tentunya adalah menurunkan atau menghentikan pemberian dari steroid. Nah, jadi langkah dalam pemberian steroid ini memang kalau pemberian steroid jangka panjang itu yang perlu kita lebih perhatikan itu adalah apabila pasien itu yaitu mengalami Cushing syndrome itu. Eh, tetapi memang kita juga harus perhatikan bahwa apakah pasien ini dia mengalami suatu adrenal memiliki resiko mengalami insufisiensi adrenal. Nah, karena memang kalau pemberian steroid jangka panjang salah satu resikonya adalah chronic adrenal insufficiency. Jadi adrenalnya itu tidak lagi bisa karena pemberian steroid itu mensupresi produksi ACTH dan CRH dari atas sehingga tubuh itu tidak bisa merespon terutama adrenal ya, adrenal tidak lagi bisa merespon terhadap stres itu dengan untuk menghasilkan kortisol secara normal gitu, sehingga bisa berisiko mengalami insuf adrenal. Nah, biasanya batasnya itu adalah dari durasinya. Jadi kalau pemberiannya itu kurang dari 3 minggu, maka pasiennya ini biasanya resiko insuf adrenalnya itu rendah, sehingga glukokortikoid bisa langsung di stop tanpa tapering dose gitu. Dan pemeriksaan untuk insuf adrenal biasanya tidak diperlukan.
Namun memang perlu diperhatikan bahwa pasien mungkin akan mengalami withdrawal steroid. Misalnya ada fatigue, ada energi yang turun, mood yang turun, atau mialgia, artralgia. Nah, itu perlu diedukasi ke pasiennya. Jadi kalau kurang dari 3 minggu biasanya tidak perlu di tapering. Tapi kalau lebih dari 3 minggu, maka biasanya pasien akan beresiko mengalami i- insufat adrenal, sehingga biasanya memang penurunannya itu memang diperlukan dosis tapering. Nah, cuma dosis taperingnya ini nanti dilihat berdasarkan apakah ada resiko rekurensi dari penyakit underlyingnya gitu. Jadi, apakah penyakit underlyingnya ini memang aman untuk diturunkan secara pelan-pelan atau secara cepat gitu. Nah, sehingga memang perlu dilihat apakah ada faktor yang mempengaruhi kecepatan dari tapering dose-nya. Nah, kapan kita melakukan tapering secara cepat? Biasanya apabila terjadi efek samping obat yang signifikan atau misalnya ada komorbiditas yang kondisi yang diperberat akibat pemberian steroid sistemik, misalnya pasiennya dengan infeksi atau misalnya ada hiperglikemi yang tidak terkontrol, hipertensi yang tidak terkontrol atau misalnya ada istilahnya apa tuh krisis adrenal. Nah, itu. Nah, tetapi kalau misalnya dia eh, kapan taperingnya kita lakukan secara pelan apabila misalnya kondisi underlyingnya itu ternyata berat, misalnya pasien dengan lupus yang sedang dalam kondisi flare berat atau penyakit autoimun yang sedang dalam flare berat atau misalnya pasiennya itu dengan riwayat sebelumnya pernah dilakukan tapering tapi kemudian mengalami withdrawal glukokortikoid yang dengan gejala berat, misalnya pasiennya jadi ada gangguan mood, ada mialgia berat, artralgia berat. Nah, itu perlu dipertimbangkan taperingnya dilakukan lebih lama gitu. Nah, kalau misalnya tadi kemudian kita melakukan tapering. Nah, kalau misalnya tidak ada kondisi-kondisi tadi, maka tapering standarnya itu adalah yang tengah itu ya. Standarnya itu 10 sampai 20% tiap minggu seperti itu. Sambil mempertimbangkan pula dosis yang respon individual dari pasien dari masing-masing pasien. Kalau misalnya memang diperlukan dosisnya lambat, biasanya penurunan dilakukan sampai dosis fisiologis. Setelah itu baru diturunkan pelan-pelan 10-20% tiap minggu. Next. Nah, ini dosis fisiologis yang dosis fisiologis steroid, artinya yang sama dengan produksi steroid dalam tubuh. Itu setara dengan prednison 5 sampai 7,5 mg per hari. Jadi kalau kalau lebih dari itu biasanya nanti dikatakan yang dosis yang suprafisiologis. Jadi memang biasanya taperingnya itu sampai dosis fisiologis dulu. Nah, setelah itu baru nanti kalau misalnya tadi diperlukan yang tapering lambat ya, itu sampai dosis fisiologis dulu, terus baru nanti pelan-pelan dari situ. Next. Nah, ini beberapa alternatifnya. Jadi pertama bisa penurunan dosis harian secara gradual. Ini yang di prefer ya. Tadi itu ya yang standar ya. Jadi 10-20% tiap minggu sambil melihat responnya. Nah, kemudian setelah kalau misalnya, dan ini ada beberapa catatan, jadi misalnya kalau misalnya pemberian awalnya itu 2 kali sehari, pagi dan malam, maka yang di tapering itu biasanya sorry, pagi dan siang, maka yang di tapering itu yang siang dulu biasanya, yang pagi tetap dipertahankan dosis awal, kemudian setelah yang siang sudah rendah, baru kemudian dosis yang pagi gitu, dosis yang pagi 1 kali kan, habis itu baru yang pagi diturunkan pelan-pelan. Jadi misalnya pemberiannya 2 kali sehari, yang diturunkan yang siang dulu. Jadi misalnya 2 kali, misalnya 32 32. Karena secara fisiologis pagi itu butuh tinggi. Nah, pagi itu butuh tinggi. Jadi misalnya pemberiannya 32 32. Makanya yang diturunkan yang 32 yang siang dulu, diturunin pelan-pelan jadi 16. Habis itu jadi 8, jadi 4 gitu. Baru kalau udah sampai 0, baru nanti yang pagi kan 32 tadi kan, 32 terus turunin jadi apa namanya 16 ini dan seterusnya sampai habis gitu. Nah, kemudian jenis steroidnya itu yang disarankan adalah memang yang standar itu prednison. Tapi kalau misalnya pasien sebelumnya dapatnya kalau yang tidak disarankan tuh yang dexa, yang jangka panjang. Tapi kalau misalnya sebelumnya dapat dexa, ya bisa diupayakan untuk diganti ke yang paling nggak prednison atau hidrokortison seperti itu. Jadi yang apa namanya, yang kerja pendek atau kerja menengah. Kemudian kalau misalnya pasiennya sudah sampai ke dosis standar, dosis fisiologi standar,
atau misalnya kurang dari 10 mg prednison, biasanya nanti regimen berikutnya adalah yang alternate day gitu. Jadi misalnya udah sampai 8 mg itu nanti bisa selang-seling gitu, harinya selang-seling gitu. Nah, kalau yang lebih misalnya pasien dengan kondisi yang nggak stabil itu memang ada tapering berdasarkan kadar kortisol ya, berdasarkan kadar kortisol itu. Jadi kalau misalnya eh, kadar kortisolnya itu lebih dari 10 mikrogram itu atau misalnya antara 12 sampai 14 yang kortisol pagi, early morning ya, early morning sodium kortisolnya itu udah lebih dari 10, maka pasien ini kemungkinan tidak mengalami AI atau insuf adrenal sehingga taperingnya bisa cepat atau bisa juga langsung di stop. Sedangkan jika kortisolnya itu kurang dari 10 atau malah kurang dari 5 itu memang ada risiko AI yang tinggi sehingga memang perlu dilanjutkan glukokortikoid dengan dosis fisiologis itu tadi yang 5 sampai 7,5 mg itu sehingga sehingga kemudian dilanjutkan dulu beberapa minggu kemudian nanti dicek ulang 2 sampai 3 dalam 2 sampai 3 bulan. Kalau risiko tinggi 2 sampai 3 bulan atau bisa juga beberapa minggu. Nanti kalau misalnya nilainya kortisolnya udah naik lebih dari 10 baru bisa di stop seperti itu. Dah selesai. Jadi untuk pasien ini kita nggak tahu steroidnya itu pemberiannya berapa lama. Tapi kalau sampai muncul gejala kasing kemungkinan ya sudah lebih dari 3 minggu. Jadi ya langkah yang dilakukan adalah tap down steroid. Tuh, sebenarnya nanti ngelihat ininya juga sih, ngelihat gejala klinis lain juga. Tadi kalau misalnya ada hipertensi yang berat, KAD yang berat itu bisa juga memang perlu lebih cepat. Tapi kalau karena lebih dari 3 minggu ya sebenarnya untuk menghindari resiko insuf adrenal yang berat ya memang tap down aja sih pilihannya tap down steroid. Kalau kalau stop steroid itu biasanya kalau dia kurang dari 3 minggu gitu. Atau Pendek misalnya itu memang tadi. dosis pemberian steroidnya itu memang sudah dosis fisiologis 5 sampai 7,5 itu bisa langsung stop steroid. Atau kalau misalnya dia dilakukan pemeriksaan kortisol sudah lebih dari 10 mg, nah itu bisa langsung stop steroid. Demikian, mungkin ada diskusi? Jangan kamu mute. Hmm? Kamu mute nih. Enggak, Bos. Dari tadi Bagus buka kok. suaranya. Ya? Suaranya. Halo, halo, halo. Halo, dengar kok. Oh, udah ya, Tadi cukup udah jelas ya. jelas. Ya udah, next. Kamu Tadi udah berdoa ya, berarti lanjut ya. Nggak jelas. Next, kita mulai ke psikosomatis. Yuk. Bismillah. Prof Nomor Irfan satu Mas bisa Haji. bisa kasih bimbingan sendiri buat aku. Yuk Mas Haji. Mas Haji, ada suara nggak? Ada nggak sih Mas Haji? Oh, nggak ada, weh. Ya udah, next nomor 2, Mbak Anggra. Mas Hajinya belum ada, sinyalnya jelek. Nomor 2. Nah, Mbak Anggra ada nggak? ada Ada, Mbak Anggra nggak? Nomor 2 yuk. Nomor 2. Operator siapa ini? Mak Okti. Maukti. Okti nomor 2 Mak Okti. Oh, kok langsung 3? Ih, masa Dua. nggak ke save? Nomor 2 mana? Nomor 2 weh. Nggak ada, langsung 3. Masa hilang? Ai. Mungkin Coba dia nomor satu. Lupa, aku merah-merahin ya. Oke, nomor 2 ya, wanita usia 44 tahun, keluhan nyeri perut berulang, nyeri perut kadang disertai diare dan kadang konstipasi sudah dialami 3 bulan. Keluhan pasien cenderung timbul apabila merasa stres dengan pekerjaan. Orang tua pasien terdiagnosa CA kolorektal. Manakah kemungkinan diagnosis pasien? Jadi ada wanita usia 44 tahun ya, keluhannya nyeri berulang dan diinjus oleh jika dia stres sih. Mungkin kuncinya adalah ini. Terus kadang diare, tapi kadang konstipasi juga.
Kalau menurutku diagnosisnya yaitu yang A ya, sindrom kolon irritable. Terus kita lanjut Mbak. Ini aku ambil di PABD aja. Kalau psikosomatik kayaknya lebih ini acuannya kita ke PABD ya. Jadi untuk sindrom kolon irritable itu merupakan sekumpulan gejala klinis yang khas ditandai ada nyeri, rasa tidak enak di perut, kemudian ada gangguan pola buang air besar, bisa diare dan konstipasi atau diare saja atau konstipasi saja kuncinya tanpa ada kelainan organik ya maupun biokimia pada saluran cerna. Nah, jadi ini sifatnya fungsional aja, bukan kelainan organik. Kalau ada kelainan organik berarti bukan sindrom kolon irritable. Jadi untuk gambaran klinisnya biasanya ya keluhannya itu sih tadi ada rasa nyeri, rasa tidak enak, ada yang kolik, terus biasanya berlangsung beberapa menit sampai beberapa jam. Biasanya terjadi pada salah satu sisi perut, bisa fossa iliaca kiri ataupun kanan ataupun kadang di bagian lain. Tapi yang seringnya di fossa iliaca kanan atau kiri itu. Kemudian rasa nyeri biasanya hilang setelah buang air besar atau setelah flatus. Biasanya sih kalau mau datang BAB itu nyeri banget, tapi begitu BAB rasanya lebih enak kayak gitu. Kemudian rasa nyeri perut itu biasanya berulang sedikitnya 6 kali dalam 1 tahun dan berlangsung lebih dari 3 minggu. Terus yang dimaksud konstipasi di sini pengertiannya itu dia BAB-nya kurang dari 3 kali dalam seminggu ya, gitu. Terus lanjut. Itu definisinya. Nah, untuk patofisiologinya, kenapa terjadi sindrom kolon irritable? Biasanya memang dia ada stres psikososial yang di sini ya. Jadi yang pertama itu adanya dismotilitas saluran cerna. Jadi biasanya terjadi hipermotilitas. Nah, biasanya itu kan kalau gerakan usus itu gerakan peristaltik yang teratur yang kayak gitu ya. Tapi kalau pada pasien-pasien dengan sindrom kolon irritable itu gerakan ususnya itu berupa konstruksi yang segmental. Uh, jadi gerakannya itu beda, dismotil, pokoknya lain lah kayak gitu. Sehingga dia menimbulkan nyeri dan malah menghambat pengeluaran feses dan gas, bukan mendorong ke distal, tapi dia malah di situ menimbulkan rasa bloating, konstipasi kayak gitu dan rasa nyeri karena motilitasnya itu lain, tidak seperti peristaltik yang biasanya. Terus biasanya berhubungan sama stres psikososial, ada biasanya depresi, kemudian ansietas, fobia, yang kayak gitu-gitu. Biasanya akan memicu terjadi kekambuhan dari gejala ini. Kemudian adanya persepsi visceral yang abnormal, pasien biasanya menunjukkan ambang rangsang yang rendah terhadap feses atau gas, rasa tidak enak pada rektum. Nah, biasanya pada pasien-pasien sindrom kolon irritable itu bukan berarti dia lebih sering BAB itu karena fesesnya lebih banyak kayak gitu tuh enggak. Jadi volume fesesnya itu sama tapi dia frekuensinya itu yang lebih sering kayak gitu dan ada perasaan tidak tampias pada setelah buang air besar. Terus ada faktor dalam lumen yang merangsang kolon. Ada beberapa pasien itu yang dia mengeluhkan kalau sindrom kolon irritable itu kambuh kalau dia makan makanan tertentu kayak gitu, bisa memperberat dari sindrom kolon irritable itu sendiri. Jadi ada 4 patofisiologi yang mendasari. Terus lanjut. Untuk tata laksana itu dibedakan menjadi ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan itu hanya diet tinggi serat aja, terus dikasih obat-obat kayak untuk dia menambah serat, namanya psyllium. Nah, itu untuk menambah ekstra serat sama metil selulosa itu kan juga serat ya, biar dia lancar BAB-nya gitu. Terus kalau yang sedang itu biasanya sih diberikan terapi-terapi yang simptomatik kayak contohnya antispasmodik kayak disiklomin, mebeverin hidroklorid
sama trimebutin. Kalau ada diare diberikan loperamid. Kemudian untuk konstipasi, misal dia dominan konstipasi, dia diberikan diet tinggi serat kayak tadi yang ringan bisa tambah psyllium atau metil selulosa tadi. Kemudian eh, bisa diekstra seperti laksatif kalau misal dia ada konstipasi. Terus ada psikoterapi kayak gitu juga. Itu juga meningkatkan apa ya improvement dari pasien. Terus kalau sindrom kolon iritabilnya itu berat, biasanya kan dia tadi relate dengan kondisi gangguan psikososial. Jadi untuk yang berat ditambah dengan antidepresan. Nah, untuk antidepresan yang digunakan biasanya lanjut Mbak. Oh, tadi aku tambahin kok enggak ini ya. Lanjut lanjut Mbak. Belum masuk berarti ya. Sebelumnya. Tadi aku nambahin sih kayaknya belum masuk ya. Nggak bisa ngedit pas ini ya, pas Bisa ditampilin ya. Mbak bisa dikeluarin di reload dulu. Oh gitu. Aku cuma nambahin tadi dapat kayak jurnal meta analisis gitu doang sih. Nah, antidepresan yang dipakai pada SKI itu ini aku nambahin ya karena kalau di PABDI itu nggak nyebutin antidepresannya apa aja. Yang paling sering digunakan kalau nggak trisiklik ya TCA atau golongan SSRI. Nah, tergantung pada pasien itu dominan apa dia keluhannya. Kalau dia dominan diare, kita pakainya trisiklik. Nah, contohnya ada amitriptilin, imipramin, desipramin, nortriptilin. Kalau dia dominan sembelit, itu dipakainya seringnya SSRI seperti fluoxetine, sertralin, citalopram, atau paroxetine. Nah, kalau yang golongan lain kayak SNRI, kemudian mirtazapin itu juga sering dipakai, tapi dia untuk yang nggak dominan diare atau sembelit, dia efeknya ke lebih yang lain. Jadi improvement ke gejala-gejala umumnya dan mengurangi nyeri perut serta meningkatkan quality of life-nya. Jadi kalau yang terkait dia apa ya mengurangi diarenya tadi TCA, kalau yang sembelit lebih pilihannya ke SSRI. Tapi kalau SNRI sama mirtazapin itu untuk yang lain dia meningkatkan quality of life dan mengurangi keluhan secara umumnya aja gitu. Mungkin ada yang mau nambahin? Berarti ini SKI dominannya kita pakainya amitriptilin ya Kak ya. Kalau yang sembelit pakai Iya, fluoxetine. jadi kan dia kadang memang keluhannya tuh kan apa ya gantian ya. Kadang ada yang dominan dia diare, ada yang dominan sembelit, tapi kadang ada yang kayak gantian, kadang diare, kadang sembelit. Cuman kita cari yang dominan yang mana, lebih seringan yang mana. Kalau seringan diare itu pilihannya trisiklik, kalau dominannya sembelit SSRI. Seringnya sih antara dua itu. Tapi kalau ada pilihan yang lain juga SNR itu seperti duloxetine dan venlafaxine atau mirtazapin itu lebih ke quality of life-nya. Mungkin kalau nggak yang dominan banget diare sembelitnya kali ya. Lebih ke bloatingnya, nyeri perutnya, mungkin yang kayak gitu. Oke, teman-teman ada yang mau menambahkan? Ada pertanyaan Mas Alfi, ada dosisnya nggak Kak? Kalau fluoxetine mungkin 1 kali 10 kali ya? Dosisnya itu aku di jurnalnya juga nggak disebutin sih. Nanti coba aku cari lagi ya. Kalau di PABDI soalnya juga cuman nyebutinnya antidepresan gitu aja, kok malahan nggak nyebutin Disebutin, satu ha. apa. Oke, Kayaknya dosisnya sama deh, Om, kayak dosis biasanya. Tapi nanti aku cari lagi deh. Ini aku dari jurnal gitu yang apa meta analisis membandingkan beberapa penelitian. ada yang mau menambahkan teman-teman? Belum ada? Berarti Belum. nomor 3, Mae. Mas Fani, sorry. Punten. Dewan Sip. Halo, Kak Fani. Kak Fani, ada suara nggak? Kalau nggak ada nggak Alfani? Nggak ada.
Ya wes, Mae dulu, Mae. Mat. Kok tumben nih si paling board nih? Board is me Iya, loh, si Prinsip. paling bot menghilang. BTW, sepi banget, Kak. Berenam di konferensi. Aku besok balik cuma sama Rosita ceweknya ya. Yuk, bismillah. Bismillah. Kangen nggak kalau Mak banyak ini. orang? Iya, Mak itu ini tentang aksis-aksis ya. Jadi cuma hanya singkat sekali. Ini soalnya itu cuma laki-laki 40 tahun dengan CA kolorektal serita sudah tidak sanggup menghadapi kehidupan. Aksis yang tepat nggak? Lupa-lupa aksisnya kolorektal. Terus di AI-in, ini yang kolorektal tuh misalnya seorang laki-laki 40 tahun, riwayat kanker kolorektal stadium lanjut, datang ke poliklinik bersama istrinya sejak mengetahui diagnosisnya 3 bulan lalu, saling tampak termenung, menarik diri dari lingkungan, mengatakan dia tidak sanggup lagi menghadapi kehidupannya. Pasien menjadi kurang berinteraksi dengan keluarga, namun tidak ditemukan gangguan kesadaran, halusinasi maupun wahan. Tidak ada riwayat gangguan kepribadian sebelumnya. Nah, kalau penyakitnya sendiri itu adalah aksis 3. Next. Ini membahas tentang aksis 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang di PUBG dikit banget, cuma yang paling kanan itu. Nah, ini ya emang udah singkat, udah itu sih. Jadi aksis 1 itu tuh yang faktor psikosomatisnya apakah di ansietas, depresi. Nah, itu masuk yang di aksis 1. Tapi yang ini belum bisa masuk karena nggak ada data-data eh, misalnya udah berapa lamanya kayak gitu kalau di soal aslinya kan gitu. Tapi lebih ke arah ke depresinya. Tapi belum bisa ditegakkan. Nah, kalau aksis 2 itu adanya gangguan kepribadian atau dari mental yang biasanya orang anak-anak psikiatri ada gangguan waham atau gangguan eh, kepribadian. Nah, itu masuk yang di aksis 2. Kalau aksis 3 itu penyakit fisiknya yang kitanya. Jadi medisnya kita misalnya CA kolorektal, asma atau apa gitu. Terus yang aksis 4 itu pemicunya apa? Kalau pada pasien ini kan kankernya itu atau ancaman gangguan peran sosialnya, eh, apa namanya stresornya apa yang membuat dia semakin semakin jadi depresi atau ansietasnya gitu. Terus yang aksis 4 gimana dia tuh global assessment of function and kemampuan fungsi adaptasinya gitu. Itu ada yang scoring GAF. Semakin tinggi itu semakin bagus. Semakin rendah itu dia udah nggak bisa ada hendayanya. Dia udah bisa bahkan menganu diri sendiri kayak gitu. Kalau yang ini kelihatannya ya, yang 91 sampai 100 itu masih bisa tidak ada gejala, bisa menangani problem dengan baik. 81 sampai 90 ada gejala minimal, sedikit cemas saat ujian. Nah, kita dong. Enggak sih, cemasnya banyak. Terus 71 sampai 80 itu reaksi yang dapat diramalkan, misalnya kesulitan berkomunikasi atau argumen dengan keluarga. 61 sampai 70 tuh ada gejala ringan. Itu rasa murung, insomnia ringan, atau kadang malah bolos sekolah. 51 sampai 60 gejala sedang, itu ada serangan panik gitu. Terus sedikit teman, ada konflik. 41 sampai 50 gejala mulai serius, ada pikiran bunuh diri. 41 sampai 31 sampai 40 itu ada daya dalam realitas. Udah ngomongnya udah nggak logis lagi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Udah nih aku cuma satu slide. Ya Berarti kayak Leslie. dia aksis 3 ya, karena tadi ada CA kolorektalnya ya, kayak. Aksis 3 kan CA kolorektalnya. Kalau aksis 1 itu yang misalnya ansietas, depresi. Tapi yang di soal kan nggak ada tulisannya, cuma apa sih tadi? Intinya dia belum masuk ke arah depresi gitu. Karena belum cukup untuk informasi untuk tegakkan pastinya dia. Maksudnya berapa bulan ada eh, diagnosisnya itu belum anu. Terus untuk yang gangguan kepribadian juga nggak ada. Kalau masalah psikososialnya kan dia itu sih ya, ada kena cancer, takut mati gitu. Karena sakit kronis. Udah deh. Ada yang mau nambahin nggak? Yang aksis-aksis. Kayaknya dihafalin ya.
Punya aksis 1 itu yang psikosomatik, aksis 2 itu Mm-mm. psikiatri, yang dia itu ada kelainan sebelumnya, aksis 3 itu penyakit fisiknya, yang penyakit dalamnya opo, ngono sakitnya opo, aksis 4 pencetus atau psikososial sama lingkungan, aksis 5 dia kemampuan adaptasinya atau scoring GAF-nya. 5 itu. Kan kalau di OSCE juga kadang ada kan aksis-aksisan ini. Mak, kayaknya yang aksis 4 itu kan dibagi lagi tuh, Mak. Ada yang Apa? aktivasi, predisposi, yang gitu-gitu tuh, Mak. Oh, itu toh. Itu kan kalau misalnya faktor-faktor pencetus predisposisi sama itu tuh kalau aksis 4 kalau di Iya, yang PABS itu maksudnya itu. cuma Soalnya ada stressor. beberapa kali itu keluar, itu termasuk apa? Agravasi atau predisposi atau apa kayak gitu. Tapi aku lupa. Nah, kalau yang di PABD itu cuma tulisannya stresor psikososial sama derajat B. Itunya kalau yang agravasi, predisposisi sama pasuk pencetus itu biasanya itu nanti kalau yang GAD sama depresi. Tapi nggak masuk sini ya? Masuk kok. Eh, nanti coba tak tambahin ya, tak cari dulu. Presipitasi. Ada yang Kalau agravasi itu yang faktor memperburuknya. Kalau presipitasi kan ada 3 faktor nih. Predisposisi, persipitasi, sama agravasi. Kalau predisposisi itu sudah rentan, sudah awalnya sudah ada. Misalnya dari kecil trauma masa lalu, gangguan kepribadian itu faktor predisposisi. Kalau faktor presipitasi itu yang kecetusnya. Tiba-tiba orang tuanya meninggal, tiba-tiba dia cerai, tiba-tiba dia kehilangan pekerjaan. Terus agravasi itu faktor yang memperberat. Jadi dukungan sosial yang buruk, faktor masalah ekonomi yang berkelanjutan. Ada yang mau nambahin lagi? kayaknya jelas ya tentang aksis ya. Pernah kok ada beberapa soal tuh bahas tentang aksis. Heeh. Lumayan ya kalau soalnya kayak gini. Lanjut. Oke, Ejen. Soal nomor 5. Pasien depresi, obatnya apa? Jadi, kalau pasien depresi itu yang sering digunakan adalah SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Ini merupakan lini pertama karena efektif, relatif aman, efek sampingnya lebih ringan dibanding antidepresan generasi yang lama. Jadi yang sering dipakai itu kan ada SSRI, TCA, sama SNRI. Nah, kalau yang SSRI ini dari segi keamanannya itu paling aman. Kalau TCA dia itu ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan. Misalnya ada gangguan jantung kayak gitu tuh nggak boleh pakai yang TCA. Terus kalau SNRI ini dari segi keamanannya juga relatif aman. Terus kalau dari efek antikolinergik ini yang ada efek antikolinergiknya yang TCA. SSRI dan SNRI nggak ada. Terus yang dari segi keamanan jantung paling aman itu SSRI, yang sedang SNRI, yang paling nggak boleh kalau ada gangguan jantung itu yang TCA. Terus tiga-tiganya ini ada efek samping disfungsi seksual. Terus kalau yang overdosis ini yang bisa terjadi seringnya di TCA. Terus yang dijadikan lini pertama SSRI dan SNRI, tapi ini dengan kondisi khusus. Jadi kalau yang depresi umum biasanya pakai SSRI. SNRI ini kita pakai kalau pasiennya itu ada depresi plus nyeri. Jadi
Biasanya di soalnya itu ada keluhan nyeri juga pada pasien. Terus untuk TCA ini dihindari pada pasien yang lansia dan punya penyakit jantung. Terus SSRI apa yang diberikan yang sering keluar itu kan fluoxetine, sertralin sama paroxetine. Nah, yang eh, sering digunakan itu fluoxetine dengan dosis 10 sampai 20 miligram per hari, terus nanti baru di tap dinaikkan dosisnya kalau memang belum tercapai. Tapi kalau sudah tercapai dipertahankan dulu baru bisa diturunkan dosisnya. Kemudian untuk fluoxetine ini punya waktu paruh yang paling panjang, 2 sampai 4 hari. Terus efek sedasinya ini nggak ada. Terus efek GI-nya ini sedang. Kalau yang bikin diare itu yang terutama yang sertralin. Terus efek kenaikan BB antikolinergik ini nggak ada. Kalau yang ke antikolinergik kan tadi yang terutama yang TCA ya. Kalau yang di antara tiga ini yang ada efek samping ke kenaikan berat badan itu yang paroxetine. Kemudian juga terkait withdrawalnya itu juga yang fluoxetine itu relatif paling aman karena withdrawal syndrome-nya itu rendah. Terus ini yang pada kehamilan ini juga fluoxetine relatif aman, tapi kalau kehamilan yang paling disukai itu pakai sertralin. Kalau paroxetine ini termasuk kategori D. Nah, terus kalau yang dari analisa jawaban, ini kan ada opsi yang selain SSRI itu ada yang pertama alprazolam. Alprazolam ini merupakan suatu benzodiazepin, jadi digunakannya lebih ke anti-ansietas, bukan sebagai antidepresan. Terus kalau buspiron ini merupakan ansiolitik non benzodiazepin, jadi buat gangguan cemas juga, bukan buat antidepresan. Kalau amitriptilin ini merupakan antidepresan yang TCA, jadi bukan pilihan utama karena punya efek antikolinergik dan resiko kardiovaskular yang lebih tinggi. Jadi dari aspek safety-nya itu kurang. Terus kalau paracetamol ini hanyalah analgesik antipiretik, jadi bukan untuk antidepresan. Ada yang mau menambahkan? Udah lengkap sih, Mak. Ini soalnya sama yang punya aku. Ya, mungkin Puput silahkan menambahkan. Oh, ini sama persis. Aku cuma nambahin aja. Pasien depresi dikasih obat antidepresan. Mau dikasih apa? Jawabannya D, fluoxetine 1 kali 20. Dia kan tadi udah Maukti bilang dia golongan pertama dari golongan ini pertama untuk depresi. Dia golongan SSRI. Cuma aku mau ngasih tahu bedanya aja sih ini tentang anxiety atau depresi secara teori ya. Jadi kalau ansietas itu dia sulit tidur, kalau depresi dia cepat bangun. Terus kemudian kalau yang ansietas dia psikisnya itu masih jadi rasa kasih sayang, hobi, humornya tuh masih oke. Sedangkan depresi udah males mikirin kasih sayang, perhatian, humor atau tujuan hidup. Terus kalau depresi terutama dia menangis dan suka menyalahkan diri sendiri. Terus triasnya nih, trias kognitif depresi yang terganggu, yang pertama yaitu menilai dirinya tidak berguna, ada perasaan permusuhan pada lingkungan, sama masa depan yang suram. Nah, obat-obatan si antipsikotik ini rata-rata sih seringnya bermanifestasi ke depresi. Nah, depresi ini terapi yang harus diberikan itu adalah antidepresan. Antidepresannya itu yaitu berupa si SSRI itu. Kalau antidepresan yang golongan trisiklik seperti yang di atas itu dia sudah jarang dipakai karena memiliki efek samping yang banyak akibat kerja si antikolinergiknya. Golongan si trisiklik itu antara lain si amitriptilin, imipramin, mainserin atau maptropilin. Next. Oke, terus nah ini tadi sama golongan yang kita pakai itu SSRI. Cuma fluoxetine-nya di PABD ini nggak dikasih tahu ya dosisnya berapa. Terus biasanya kalau misalnya pasiennya depresi, dia ada retardasi motorik, loyo, sangat tidak bergairah, kita berikan obat-obatan yang mempunyai efek retardasi minimal seperti amineptin, sertralin, atau moblobemid. Terus kalau misalnya nih, si bagi depresi yang dia misalnya ada gangguan tidur,
matropilin dan klomipramin, dia bisa membantu memperbaiki keluhan-keluhan tersebut. Pasien depresi juga harus dianjurkan untuk melakukan kebiasaan hidup sehat, seperti makan, tidur, olahraga, serta menjalankan hobi secara teratur. Udah sih, itu aja. Ada yang mau menambahkan, teman-teman? Persis soalnya ternyata. Untuk ada Udah ya. Lanjut nomor 7. Rosita. Udah. Lagi fokus kerja soalnya. Oke. Nggak apa-apa. Ini loh, dimakan tadi. Kasih temannya. Nomor 7. Pasien perempuan datang ke IGD dengan keluhan pusing, cemas disertai dengan keluhan dada berdebar sejak 7 bulan terakhir. Pasien sebelumnya memiliki kondisi cemas akan kondisi anak pasien setiap pasien memikirkan anaknya. Keluhan tersebut muncul kembali. Manakah kemungkinan diagnosis pasien? Menurutku sih GAD. Coba kita lihat ya. Next, Mak. Nah, sebenarnya untuk gangguan cemas dan depresi itu, dalam hal ini kita akan bahas yang terkait yang cemas. Jadi untuk cemas itu sendiri itu termasuk ke dalam sindrom ansietas. Nah, untuk spektrumnya itu ada beberapa yang di kotak merah itu. Ada anxiety GAD, anxiety panic atau panic disorder, ansietas OCD atau obsessive compulsive disorder, fobia, PTSD, dan ansietas lain. Ini berdasarkan DSM-5. Kemudian next, Mak. Nah, ini apa namanya tabel perbedaannya ya. Jadi kalau GAD itu dia kecemasannya bersifat kronis, pencetusnya itu bisa ringan atau bahkan tidak ada pencetus, dan dominannya itu gejala simpatis. Khawatir berlebih, sulit dikendalikan dengan gejala somatik, mengganggu fungsi sosial atau pekerjaan, dirasakan setiap hari, dan gejalanya itu lebih dari sama dengan 6 bulan. Kemudian untuk terapinya itu first line dengan buspiron kalau di PABD atau bisa ditambahkan benzodiazepam. Kemudian tadi yang lain, spektrum yang lain ada PD, OCD, fobia, dan PTSD nanti bisa dibaca sendiri. Next. Nah, GAD sendiri itu didefinisikan sebagai gangguan cemas menyeluruh, kekhawatiran yang berlebihan dan meresap disertai oleh berbagai gejala somatik yang menyebabkan gangguan bermakna dalam fungsi sosial atau pekerjaan maupun penderitaan yang jelas bagi pasien. Nah, untuk kriteria diagnostiknya ini berdasarkan DSM-5 itu ada A, B, C, D, dan E. A. Kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan yang terjadi sekurangnya selama 6 bulan terhadap sejumlah kejadian atau aktivitas. Kekhawatiran tersebut bersifat berlebihan dan sulit dikendalikan. Kecemasan dan kekhawatiran tersebut disertai oleh 3 atau lebih dari 6 gejala berikut. Ada gelisah, merasa mudah lelah, sulit berkonsentrasi, iritabilitas, ketegangan otot, dan gangguan tidur. Kemudian kecemasan atau kekhawatiran atau gejala fisik menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau menimbulkan gangguan pada fungsi sosial, pekerjaan, dan fungsi penting lainnya. Gangguan yang terjadi bukan karena efek fisiologis langsung. Nah, tadi untuk terapinya itu bisa diberikan psikoterapi, dilakukan psikoterapi ataupun diberikan psikofarmaka. Nah, untuk psikoterapinya pilihannya ada dengan CBT ya, jadi Cognitive Behavior Therapy. Kemudian psikofarmakanya itu pilihannya adalah benzodiazepin atau antidepresan trisiklik itu bisa digunakan. Kemudian tadi buspiron, kalau yang di PABD itu first line-nya sih buspiron. Jadi mungkin kita kalau berdasarkan PABD nanti pilihnya itu dulu. Next. Nah, ini tadi anu sih apa tadi yang aku bilang dia spektrumnya tadi, terus tadi kan di pilihan jawaban itu ada gangguan penyesuaian. Kenapa kok pada pasien ini bukan? Karena satu dia tidak sesuai dengan eh, apa namanya gejalanya, sama yang kedua itu dari onsetnya, bukan dari onset.
Oh ya, biasanya onsetnya itu terjadi dalam 1 bulan setelah terjadinya kejadian yang stressful dan gejala-gejalanya biasanya tidak bertahan melebihi 6 bulan. Nah, sedangkan pada pasien ini kan dia eh, bahkan dia lebih dari 6 bulan ya, 6 bulan yang lalu, kemudian sekarang ada keluhan lagi. Boleh next Mak, kayaknya udah sih. Oh ya udah. Balik ke soal aja coba Mak. Bisa. Terapinya pakai apa, Dik? Tadi sih first line-nya buspiron ya kalau Buspiron. di Buspiron. PAD. Mm-mm. Oke. Jadi kalau ini kan dia tadi ya keluhannya itu sesuai dengan keluhan yang di DSM-5 tadi. Ada pusing, cemas ini kan gejala-gejala Mm-mm. pusing itu gejala somatiknya. Oke. Kemudian ada keluhan dada berdebar itu juga gejala somatik. Kemudian dia durasinya tuh lebih dari 6 bulan kan. Nah ini sejak 7 bulan terakhir. Jadi kayaknya ini masuk ke arah GAD. Itu sih. Nek menurutku, adakah diskusi? Tidak ada. Oke. Jelas deh. Bohong, Li. Yuk. Nomor 8. Seorang perempuan 18 tahun dengan riwayat ALL yang didiagnosis 2 tahun yang lalu telah menjalani kemoterapi dan mencapai remisi. 4 bulan terakhir, pasien mengalami kambuh ALL. Namun, dinyatakan harus kembali kemoterapi ulang. Pasien menolak, datang berobat, tampak murung, menarik diri, kehilangan minat, dan putus asa. Pasien juga berhenti sekolah sejak pertama kali didiagnosis ALL. Apakah faktor presipitasi yang paling mungkin menyebabkan kondisi depresi pada pasien ini? Next, Mbak. Nah, ini jadi ada 4P faktor yang ada pada depresi dan juga anxiety. Jadi yang pertama faktor predisposisi. Jadi kalau faktor predisposisi itu dia faktor jangka panjang yang meningkatkan kerentanan seseorang mengalami gangguan psikologi, namun tidak langsung mencetuskan gejala. Contohnya penyakit kronik, faktor genetik, usia remaja gitu. Kalau di soal dihubungkan kalau faktor predisposisinya Dengar. itu adalah riwayat ALL sejak 2 tahun lalu. Lalu yang kedua ada faktor presipitasi. Jadi kalau presipitasi itu dia adalah pencetus akut yang terjadi tepat sebelum onset gejala. Jadi dia bersifat stresor beratnya dan dia contohnya kayak kambuh lagi, harus kemo lagi gitu. Kalau di soal itu presipitasinya dia kambuh dan harus kemo lagi. Lalu yang ketiga ada faktor perpetuating. Jadi dia yang mempertahankan atau memperburuk gangguan sehingga tidak membaik. Contoh ada masalah sosial dia, lalu ada pikiran negatif berulang, isolasi. Ini kalau di soal itu dihubungkan dengan putus sekolah, terus merasa membebani orang tua, itu masuk perpetuating. Terus yang keempat ada faktor protektif. Dia melindungi dan membantu pemulihan. Contoh dukungan keluarga, insight yang baik, dapat akses layanan kesehatan. Kalau di soal itu nggak disebutkan ya. Jadi next, next Mbak. Loh, next. Udah. Oh, belum di refresh itu ada tak tambahin. Nah ini, jadi kalau misalnya disebutkan faktor-faktor tadi, itu lebih dipakai untuk yang gangguan anxiety atau gangguan yang depresi, yang faktor-faktor tadi. Jadi kita ingatnya untuk yang depresi sama ya. Tadi kalau trias depresi kan udah disebutin teman-teman. Kalau kondisi pada pasien ini kan jelas depresi banget ya. Jadi dia kayak kehilangan minat,
Terus habis itu tidak ada perhatian gitu. Nah, merasa tidak berguna gitu. Untuk gejalanya kan sudah ada afek depresi, hilang minat, mudah lelah atau kurang tenaga kan udah masuk di gejala utama atau gejala mayornya. Kalau gejala minornya kan kayak harga diri turun, perasaan bersalah pada orang tua, membebani dan sebagainya. Jadi kalau misalnya untuk pada pasien, faktor-faktornya kan udah jelas ya. Predisposisi, jadi ada riwayat pasien ALL tadi, terus ada presipitasi, ada faktor pencetusnya, sama ke ada satu lagi dia apa tuh namanya? Precipitating. Tapi kalau misalnya anxiety sendiri, sebenarnya kalau anxiety itu sama aja. Faktornya ada predisposisi sama ada presipitasi. Cuman kita lebih melihat untuk keberlangsungannya. Misalnya keberlangsungannya lebih dari 3 bulan, terus ada gejala anxiety, kayak dia ada GAD, terus panic disorder, OCD, gangguan fobia, kayak gitu. Dan dia berlangsungnya biasanya lebih dari 3 bulan gitu. Sama aja sih untuk bentuk-bentuk faktornya. Jadi kita harus melihat apa yang menjadi faktor predisposisinya ataupun dia gejala presipitasinya gitu. Jadi gampang ya kalau misalnya predisposisi, oh ternyata dia faktor jangka panjangnya apa gitu, penyakit kronik gitu. Terus kalau presipitasinya yang jadi stresor berat tuh apa gitu, kambuh kah atau harus berobat ulang gitu. Terus perpetuatingnya yang mempertahankan atau memperburuk gangguan sehingga tidak membaik apa. Contohnya dia merasa membebani orang lain, putus sekolah gitu. Kalau misal ada tambahan faktor engkat itu protektif, biasanya dia lebih melindungi atau membantu pemulihan gitu. Contoh kayak dukungan keluarga, dapat akses baik, insight dia baik gitu. Udah sih, cuman itu aja kalau 4P per faktor. Mungkin ada tambahan. Oke. Ada yang mau nambahkan? Ya ada 9, 10. Levi. Pi, Nggak ada Mas Levi. ada. Di Zoom tuh. Pi, ada suara nggak? Ih, ada nggak 10-nya? Jangan-jangan belum dia kerjain nih, tercebok. Ada nggak soal 10? Halo. Reski nggak sih habis Bongli? Enggak. Ini aku yang bikin. Enggak, soalnya udah Bener-bener popot dioperin ki. nggak? Levi. Bener-bener popot ki. Halo. Halo. Levi. Halo. Halo. Dengar Halo, nggak? Halo. ya lah, tetap semangat, Pi. Tetap semangat. kedengeran Mas. Ini sebenarnya sama kayak si Rosita tadi. Persis. Oh, persis. Coba deh baca deh. Persis coba lihat. Datang berobat karena cemas, pasien ada alergi susu, diagnosa. Coba tadi terus Gak nggak ada. ada dong jawabannya. Iya sama. Cuman tadi Rosita panjang penyakit sakit anaknya tadi. Iki Irfan nggak sih anaknya alergian? Bahannya Eh, sama. Bahannya Bahannya sama dari sama, PUBG. ada Kagak ada tadi tentang bedanya. GAD ya, gangguan cemas Heeh. menyeluruh. Konselnya Persis, pakai sumpah. buspiron. Berbagai Ya gejala dipersingkat Buspiron. somatik berarti yang bermakna adalah fik sosial gas. maupun penderitaan yang jelek pada pasien. 10, nenek-nenek sekarang. Nah, mohon maaf, ini juga sama kayak Mbak Ida. Aksi satunya apa menurut lo? Depresi Ayo, di set. aksi satunya kan berarti yang psikosomatisnya kan? Iya tuh, Yang depresi. Bener depresi, kan? yaudah. Udah sama persis tadi sama Mbak Ida. Ini kayaknya Tercepot-cepot. ngebahas ya, cuma ngobrol. Nggak tercepot-cepot, Kak. Kasihan, sumpah. Gue udah melihat sendiri. Ini alhamdulillah ya, jam 5:15 udah kelar ya hari Oke. ini ya. Alhamdulillah, coy. Lanjut Di nanti sini jam 7 Propmed. ya. Mohon maaf belum perburukan pasien nggak jadi log 2. Astagfirullah. Siapa? Ya Allah, Si Agung kali 4 ada masuk pasien AI sama tapi ada Tujiman, Mak. ISK-nya. Ya ampun, Kerjain Agung sendiri, jelek. Agung. Agung sama Tujiman. Agung. Astaga. Bangga, iya, Tujiman astagfirullah ikut-ikutan bangga. ya?
Ini Padahal kita kemarin ada. kita nggak Em, ketemu ya, dia lagi ini kan Mbak, NMG. iya, Sorry Kak, udah di ini merger Kak, EWS-an, Mbak. Ekpat sama DW2. Ngapunten, Mbak. EWS-an, dikirimin puput pasien, dikirimin event pasien. Mohon maaf. Kak, udah merger Kak, D2 sama Ekpat. Kan memang mini HCU loh. Kemarin sepsi-sepsi shock-shock berhasil loh Mas Lab. Ayo, segera pindahkan, berhasil memindahkan maksudnya. Mbak, mohon maaf. Yang sepsis shocknya di konseling Dr. Rizka. Mohon maaf. Ngeri Iya, Kak. banget. Udah gue urus sepsisnya sama nefronnya minta eskalasi dong sama Meropenem. meropenem. Iya yang Ana kan. Meropenem Padahal sama itu sespanya kita TAP usulin Susardito. pulang weh. Emang gendeng, Mbak. Astagfirullah. Mbak Anggra, Kita balik lagi, usulin Mbak. pulang Sumpah. malah ngadi-ngadi sih stasenya ya. Ya wes. Ngomel terus. Aduh. Pas sekarang nggak banget. Itulah nggak bisa Mohon maaf. gocek, weh. Nggak bisa gocek. Udah ganti Mbak amat. Anggra kembali. Yang SSC itu ada recordnya nggak sih yang kemarin? Ada. Ada. Ya wes teman-teman. Berarti kita tutup sampai ketemu jam 7:30 ya. Jadinya 7:30. Tropetnya nanti jangan lupa dikerjakan. Ini untuk refreshing. Besok kita bahasnya tentang apa tuh besok? Nefro 19 soal kayaknya. Itu nefro. Panas banget nih Dewi, Nefro ya. kayaknya Dari jam Tropet 4 itu sampai till drop. soal oh ya. Besok jam berapa Oke. Put? Lupa aku. Sama jam 4 kayaknya insya Allah. Oh iya, oke. Besok By the aku way, juga soal mau kontrol Tropet gigi itu soalnya. kayaknya Apa, beda Kak? ding, ya udah deh. Udah aku Apa kirim soal nggak ya? dropletnya, Mbak? Ya wes jangan lupa pada ngerjain dropletnya ya teman-teman. Till drop ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sampai ketemu nanti jam Link, setengah. link 7:30 linknya. Insya Allah, ya Allah, udah gue tabok loh si kakak ini udah aku tulis di link description. Oh iya, oke. Najom, Astagfirullah, udah mau ya. ditabok. Berdosa, Puput. Assalamualaikum. Ya, Makasih banyak, Waalaikumsalam. teman-teman. Mohon maaf.